Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ade Siti Haryanti SSMPD. Kami dari kelompok 8 kelas X2B Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 anggota. Pertama dengan saya sendiri, Arini dengan NPM 202021500287. Kedua, Fatwa Hanifah dengan NPM 202021500279. Ketiga, Lydia Amira dengan NPM 202021500335. Yang keempat, Heri Kurniawan dengan NPM 202021500321. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 202021500287. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa atau language planning pertama kali diperkenalkan oleh Haugen tahun 1959. Dalam artikelnya dikemukakan bahwa perencanaan bahasa adalah sebuah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh perencana. Perencanaan bahasa dibentuk oleh institusi pemerintah bekerjasama dengan badan kebahasaan suatu negara itu sendiri. Dan pelaksana aturan tersebut adalah seluruh warga negara yang berkemampuan dalam berbahasa. Pengertian perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan yang disengaja, yaitu perubahan-perubahan dalam sistem-sistem kode bahasa atau ujaran. Kedua-duanya yang direncanakan oleh organisasi-organisasi yang didirikan untuk tujuan itu atau diberi manfaat untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Tujuan perencanaan bahasa terbatas pada saran anjungan atau rekomendasi yang aktif untuk mengatasi masalah pemakaian bahasa dengan cara yang paling baik. Tugas perencanaan bahasa adalah mencari norma yang ideal didasarkan atas prinsip kejelasan, kehematan, dan keindahan. Masalah bahasa memperhatikan tentang 1. Tata hubungan antara kode bahasa atau ujaran. 2. Tata hubungan antara kode bahasa dan pola perilaku kemasyarakatan yang lain. 3. Hubungan antara komunikasi verbal dan yang bukan komunikasi nonverbal. 2 dimensi di dalam perencanaan bahasa meliputi 1. Perencanaan status bahasa menyangkut penentuan kedudukan suatu bahasa dan tata hubungan dengan bahasa lain. 2. Perencanaan korpus bahasa antara lain meliputi ejaan dan pembentukan istilah. Dengan demikian, tujuan perencanaan bahasa bukan semata-mata untuk meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau, melainkan agar perencanaan itu dapat mempengaruhi masa depan. Contoh, usaha perencanaan itu adalah penyusunan ejaan, penyusunan tata bahasa, dan kamus yang normatif yang dapat dijadikan pedoman bagi pengguna bahasa. Muklis tahun 2010 halaman 52. Berkaitan dengan perencanaan bahasa, Indonesia juga harus memilih bahasa-bahasa di Nusantara yang dijadikan bahasa nasional dan bahasa negara. Karena berdasarkan fakta sejarah, ketika para pemuda menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia pada tahun 1928, tidak ada masalah yang berarti. Terkait hal itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mencantumkan ketetapan tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa kebudayaan. Hakikat bahasa adalah sebuah sistem, yaitu bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan tidak dapat dikaidahkan. Bagi orang yang memahami sistem bahasa Indonesia akan mengakui bahwa susunan. Sedangkan hakikat budaya menurut Konja Raningrat
mengemukakan bahwa kebudayaan itu hanya dimiliki masyarakat manusia dan tumbuh rasa berkembangnya masyarakat manusia. Untuk memahaminya, Konjaraningrat menggunakan sesuatu yang disebut kerangka kebudayaan yang memiliki dua aspek tolak, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan. Yang disebut wujud kebudayaan itu berupa gagasan, perilaku, fisik, atau benda. Ketiga wujud itu secara berurutan disebutnya juga sistem budaya yang bersifat abstrak, sistem sosial yang bersifat agak konkret, dan kebudayaan fisik yang bersifat sangat konkret. Yang kedua, isi kebudayaan. Sedangkan isi kebudayaan itu terdiri dari 7 unsur yang bersifat universal. Artinya, ketujuh tidak yakin itu terdapat dalam setiap masyarakat manusia yang ada di dunia ini. Ketujuh unsur itu adalah bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Menurut Konjaraningrat, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan atau dengan kata lain, bahasa merupakan unsur utama yang unsur kebudayaan manusia yang lainnya. Sekarang, setelah unsur-unsur lain dari kebudayaan berkembang, bahasanya merupakan salah unsur yang berfungsi sebagai bernyanyi di tengah bagi kehidupan masyarakat. Terkait kurangnya perhatian terhadap perkembangan bahasa Indonesia, kita harus mengupayakan agar bahasa Indonesia menjadi kebanggaan di negeri sendiri. Cara yang mungkin dilakukan, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dan tidak mencampur dengan bahasa daerah maupun bahasa asing ketika berbicara atau menulis dalam situasi formal. Dengan upaya itu, kita bukan hanya memanfaatkan bahasa sebagai alat, melainkan juga ikut melestarikan kebudayaan nasional. Karena bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional. Membahas tentang pembakuan bahasa Indonesia. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh berbagai besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan kerangkan rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Jadi, ragam baku adalah ragam yang dijadikan tolak ukur sebagai ragam yang baik dan benar. Mulyono 1975 halaman 103 berpendapat bahwa ragam baku harus memiliki 3 buah ciri, yaitu yang pertama, kemantapan yang dinamis. Cirinya, kemantapan yang dinamis berarti ragam bahasa itu memiliki kaidah yang tetap. Yang kedua, kecendekiaan. Ciri kecendekiaan berarti ragam bahasa itu digunakan oleh orang yang terpelajar dalam situasi resmi, baik dalam bahasa, tulisan, maupun lisan. Yang ketiga, kerasionalan. Ciri kerasionalan berarti ragam bahasa itu isinya dapat diterima secara logika kritis. Fungsi bahasa baku dibagi 3 bagian. Yang pertama, fungsi pemersatu. Bahasa baku dibentuk satu masyarakat, bahasa yang mencukupi seluruh penutur dialek bahasa tersebut. Fungsi pemersatu dapat dilihat ketika bahasa itu digunakan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Fungsi kekhasan. Fungsi ini akan terlihat ketika bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahkan dengan bahasa Melayu Riau yang merupakan induknya, bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda. Perbedaan ini
menunjukkan nilai positif terhadap makin mantapnya perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa di Indonesia. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Fungsi ini berkaitan dengan usaha seorang untuk mencapai kesejahteraan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, seperti tercantum di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan Indonesia." Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, seperti tercantum di dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 2. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang identitas nasional. 2. Lambang kebanggaan nasional. 3. Alat pemersatu suku-suku yang berbeda latar belakang sosial budaya. 4. Alat perhubungan antar warga, antar budaya, dan antar daerah. 3. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional. 4. Bahasa resmi untuk mengembangkan kebudayaan nasional. 1. Sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. 2. Bahasa media massa. 3. Pendukung sastra Indonesia. 4. Pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Di dalam fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam 1. Pidato resmi kenegaraan. 2. Administrasi kenegaraan. 3. Peraturan perundang-perundangan. 4. Piagam kerjasama. 5. Nama lembaga dan merek dagang. 6. Dokumen kenegaraan. 7. Pelayanan kepada masyarakat. Dan 8. Rapat sidang, konferensi, dan sebagainya. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.